Jadi memang tema panggilan Tuhan untuk bersinergi dengan pemerintah, sebetulnya ini adalah yang kita harus highlight di dalam doa-doa kita. Saudara, banyak kita berdoa kadang-kadang dalam bahasa roh, berdoa kadang-kadang mengucapkan pokok-pokok doa yang saya percaya, ya Pak Andreas ini yang sering kali dapat hikmat, atau Bu Eli yang merangkum. Ini luar biasa menurut saya. Jadi kalau ada di istana yang selalu menanti-nantikan pokok doa dari Banten berdoa, menurut saya itu sesuatu yang wajar. Karena mereka kadang-kadang disadarkan, para pendoa lebih tahu dari apa yang sebetulnya problem mereka. Problem mereka itu banyak. Tapi ada pendoa-pendoa yang menyusun, ini yang kita harus doakan. Jadi dia ada persoalan, ikut pokok doanya dari tim Menara Doa Banten. Kenapa? Karena Tuhan beritahu. Bukankah Roh Kudus berbicara, Dia akan menolong kita. Dia akan melengkapi kita kepada hal-hal yang benar. Dia akan memberitahukan kita hal-hal yang akan datang. Makanya saya kagum dengan acara-acara doa seperti ini. Saya jujur itu seringkali sampai menangis, sampai juga jujur saya ngomong, aduh ini level bukan level saya. Kok para pendoa itu bisa tahu? Saya diingatkan, kan memang Tuhan kasih tahu kepada hamba-hambanya dulu, hamba-hamba yang Dia kasih, sahabat-sahabatnya, sebelum Dia melakukannya untuk kota, untuk bangsa, supaya hamba-hamba yang dipercaya itu makin yakin bahwa kita adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan. Disuruh mengucapkan, Tuhan bisa membelah laut berau, tapi Dia tetap suruh Musa, supaya Musa itu bisa dilihat oleh seluruh bangsa Israel sebelum mereka berjalan di laut yang terbelah itu. Musa orang diperkenan Tuhan. Tuhan taruh dulu apa di tanganmu Musa, tongkat, belah laut berau. Jadi Musa yang dipakai untuk membelah laut berau. Saya melihat Bapak Ibu, ada banyak hal-hal yang akan datang. Tuhan berbicara, jangan kita diam di masa-masa dahulu kala. Aku akan mengatakan sesuatu yang baru, yang belum pernah engkau lihat, yang belum pernah aku lakukan. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Aku akan membuat jalan melewati sungai-sungai di padang belantara. Orang Tangerang bilang tempat jin buang anak, nggak ada yang berani ke sana. Ini akan terjadi. Sekarang sudah terjadi di Indonesia, termasuk di Cina. Kenapa? Karena Tuhan mau melakukan percepatan. Infrastruktur adalah lawatan Tuhan bagi umatnya, di mana dia berada di negara tersebut. Saya bersyukur menangkap ini. Agustus tahun 2017, karena kami dari Sinode Gereja Betel Indonesia, ya saya kesaksiannya dari GBI. Mohon maaf, saya belum tahu juga. Banyaklah kita dari Sinode-Sinode yang tidak kalah besarnya dari GBI. Tapi saya bersyukur perwakilan dari Badan Pekerja Harian GBI, Sinodenya, diundang oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Agustus 2017. Memang nggak semua sinode diundang, bukannya mendaftarkan diri, minta dipanggil, atau mau ketemu karena peresmian satu perhelatan besar sinode. Enggak, dipanggil benar-benar. Maka saya selalu ingatkan kepada BPH, kita ini dipilih Tuhan. Contohnya apa? Pemerintah panggil. Waktu diskusi kita diminta mau apa ya dari GB, isu-isu yang penting ngomongin aja lah, biasalah izin gereja supaya kami juga jangan seperti minoritas dapat hak yang sama dan lain sebagainya. Ya Presiden memang nggak memilih-milih. Oke, kami akan apa yang perlu kami bantu.
Tetapi permintaan dari Bapak Presiden dengan tim pada waktu itu ya, saya nggak ikut. Para pemimpin kami ikut pada waktu itu. Mohon maaf ya, saya mesti tutup jendela, jadi nggak enak. Dia bilang, Sinode GB ini besar, bantu kami pemerintah untuk supaya dari Sabang sampai Merauke, dimanapun GBI berada bisa berdampak, bantu mengentaskan kemiskinan supaya bangsa kita sejahtera. Tolong sumber daya manusia dari Sinode ini besar, dirikan sekolah di mana-mana, dan juga tolong berdirikan rumah sakit di mana-mana supaya membantu kesehatan bangsa ini. Itu yang saya ingat dan yang dapat kami terima dari BPH. Yang lain-lain enggak cerita banyak. Dan saat ini saya melihat itu sudah 4 tahun. Menurut saya GBI sudah bisa mengikuti apa yang dianjurkan oleh Bapak Presiden. Cuman memang masih kecil, nggak apa-apa. Kita setia dengan perkara kecil, yang besar yang akan datang, boleh kita lakukan. Dan ternyata betul pada waktu bulan Maret 2020 terjadi COVID, ya, pandemi virus corona 19 ini, disitulah baru saya kelihatan bahwa Sinode ini melakukan apa yang dipesan oleh Bapak Presiden. Saya baru dengar kemarin jelasnya, ya, Bapak Ale Muksin Purba juga dengar sambutan dari Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Saya baru tahu ternyata pada waktu bulan Maret sampai bulan Juni, itu Sinode yang menurut saya juga sesuatu yang nggak terlalu apa ya, tapi menghasilkan dana yang besar. Ini dana, benar-benar dana uang, belum termasuk bantuin kebutuhan rumah sakit dan puskesmas nggak dihitung, APD nggak dihitung. Ini benar-benar uang untuk membantu, memang agak banyak untuk membantu yang ada ya seperti pendeta-pendeta dan lain sebagainya. Tapi saya lihat ada bantu keluar juga. Dapat dana itu 6 miliar. Luar biasa menurut saya. Dan juga sekarang kita konsen membangun sekolah ya, dari PAUD dan lain sebagainya di mana-mana. Bahkan juga mendirikan rumah sakit. Nah, khusus untuk rumah sakit, doakan saya. Karena saya sedang, ya nggak bisa sebut saya namanya orang tersebut. Saya sedang mendukung salah satu hamba Tuhan yang dekat sama saya. Dia salah satu advisor di BPD ini. Dia rindu sekali membangun rumah sakit yang terbaik yang bisa dijangkau oleh masyarakat, karena memang pemerintah harus patuh. Dan memang yang akan menjadi tulang punggung untuk rumah sakit ini adalah alumnus dari Universitas Indonesia, dokter-dokter Universitas Indonesia. Tentunya juga nanti Ikatan Dokter Indonesia akan disertakan. Dia rindu membangun untuk SDM ke depan. Yang dia bangun ini mungkin saudara baru lihat ini sesuatu yang lain. Justru rumah sakit yang khusus menangani problem stunting yang terjadi di Indonesia ini, yaitu ibu dan anak yang kekurangan gizi. Waduh, saya kagum sekali. Ini sesuatu. Kalau kita bisa menangani problem ini, Indonesia emas nanti akan terjadi. 2030, 2045. Saya senang sekali. Saya langsung bilang, Pak, kami dari gereja, pendoa kami siap. Kapan itu dilaksanakan, tanahnya sudah ada. Saya belum bisa sebut namanya. Nah itu tinggal sedang diurus serah terimanya. Ini punya pemerintah. Ini domainnya Universitas Indonesia. Saya bilang saya akan berdoa di tanah tersebut. Oh, Bapak semangat betul. Karena saya mau proyek ini tidak mangkrak. Proyek ini harus berhasil dan tidak boleh gagal. Ada rencana Allah di dalamnya. Dan kalau bisa selesai lebih cepat dari waktunya, lebih hemat. Dan pada waktu jadi juga kita pada waktu pelaksanaan setiap bulan kami kawal, kami mau doa di sana di tempat itu. Dan pada waktu jadi kami mau akan dilaksanakan seperti yang perencanaan dan kalau perlu lebih baik lagi.
Sehingga melalui rumah sakit ini nama Tuhan dimuliakan. Kalau ini jadi, akan terjadi, dibangun di seluruh Indonesia. Wow, saya mau terlibat. Apakah saya kurang kerjaan? Tidak. Karena mungkin kita, ya saya akan libatkan juga nanti para pendoa. Mungkin kita yang ingin mengawal. Itu salah satu bersinergi dengan pemerintah. Saya melihat, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menempatkan nilai keberadaan kita. Para pendoa yang luar biasa di Menara Doa Banten. Ayo naik level. Kita memikir, orang bilang one step ahead. Memikir lebih ke depan. Karena Tuhan akan memberikan hikmat yang belum pernah terjadi. Apa yang kita akan doakan yang Tuhan mau lakukan bagi Indonesia. Seperti apa sih kerajaan Allah yang akan terjadi di kota kita, di bangsa kita. Seperti apa? Tuhan dia uraikan. Roh Kudus beritahu yang akan datang itu apa. Berikan kami keberanian mengucapkan kata-kata profetik. Departemen apakah, kementerian apakah, BUMN apakah yang akan melakukan ini. Saya bersyukur Bapak Presiden kita ini visioner, dia optimis. Dia yakin 2030 Indonesia ini maju, negara kuat, negara yang berdaulat, negara yang diberkati. Sehingga masyarakatnya mengalami keadilan, kemakmuran. Dan kelimpahan itu akan membuat kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini semua sudah dikatakan oleh John Mackenzie. Ya, bidang penelitian Press Water House sudah ngomong juga. Memang Indonesia ini bukan diramal, bukan dipanggil ahli nujum, bukan. Memang dari struktur ekonomi, struktur kepulauannya, struktur sumber daya alamnya memang memungkinkan. Makanya Bapak Ibu Saudara, perlu kita ini yang mengawal, yang bersinergi, sehingga kita usir setan-setan yang akan mengacau, yang ingin mencuri, yang ingin membunuh iman kita, yang ingin membuat kita enggak menyala-nyala dalam mendukung pemerintah. Saya rasa sinergi yang Tuhan harapkan bagi kita itu seperti itu. Tapi siapa yang tolong pemerintah? Secara teknis ada, tetap kita doakan supaya jangan dicuri, jangan dikorupsi, dana dan lain sebagainya. Secara pengetahuan mereka banyak pengalaman. Tapi siapa yang memprediksi kalau terjadi kesalahgunaan, penyalahgunaan, konstruksi yang salah dan lain sebagainya? Secara keuangan mungkin juga sudah diprediksi. Tapi siapa yang menyadari terjadi COVID lah, terjadi segala macam ini? Gak ada yang tahu. Tapi kita berdoa, Tuhan kalau kehendak kami doakan. Tidak ada kepinginan dari apa-apa dalam hidup kita, hanya supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya pada waktu kelimpahan itu, bangsa kita justru mengenal Allah. Jangan terbalik, bangsa-bangsa yang lain pada waktu kelimpahan kepada perkara-perkara dunia, sehingga dikatakan kekidian sekarang ada di Indonesia. Enggak ada lagi di negara, ya kita sebut saja Korea Selatan, ya karena mereka pun mengatakan seperti itu. Suasana kekristenan luar biasa di Indonesia. Ini tandanya apa? Perkenanan Tuhan. Ayo kita jaga, jangan puas. Kita lakukan lebih lagi pengenalan akan Allah, lebih lagi memuji menyembah. Makanya kita jangan fokus kepada diri kita. Saya mengerti pengertian ini dengan pengalaman saya akhir-akhir ini. Jangan fokus sama gereja kita saja, hanya sinode kita saja. Saya kalau berdoa untuk 335 sinode di Indonesia, saya keluar dari hati. Tuhan, pilihkan ketua sinode yang takut akan Allah, yang memang orang pilihanmu, bukan karena punya pengaruh, bukan karena punya pengikut, tapi yang Tuhan pilih, sehingga bisa mendukung apa yang Engkau punya rencana, di mana Indonesia dipersiapkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya berpikir itu bukan hanya sinode GBI untuk memberkati bangsa-bangsa, karena begitu besar. Kemarin waktu sambutan dari Ketua Umum waktu sidang MD kedua kan,
Sekarang gereja Betel Indonesia ini sudah ada di Senegal, di Afrika. Dan masih banyak lagi punya perencanaan ke negara-negara lain. Tadi Pak Lut bilang, kenapa ladang sudah dibuka? Ayo Bapak Ibu Saudara, doakan kelimpahan terjadi di Indonesia. Kalau kelimpahan terjadi, tidak mungkin yang mengeluarkan air mata, yang berdoa sungguh-sungguh, tidak mengalami kelimpahan, tidak mungkin. Cuma bagian kita adalah bagaimana mempersiapkan diri, mengelolanya. Bagaimana kita mau menuai kalau kita tidak menabur? Ini bagian-bagian dari kita. Saya melihat Yusuf dipakai Tuhan, sehingga dia dipercaya oleh Firaun, sehingga tidak ada seorang pun melakukan kegerakan apapun tanpa izin dari Yusuf. Nanti akan terjadi, kita anak-anak Tuhan akan punya dampak pengaruh yang luar biasa, sehingga mereka ada di bagian-bagian di bidang-bidang pemerintahan di mana Tuhan tetapkan. Ini sedang terjadi. Orang-orang benar sedang muncul, dimunculkan Tuhan menjadi terang, menjadi garam, menjadi contoh, menjadi teladan. Bukan hanya sekedar bicara. Saya melihat, saya sudah bekerja 30 tahun lebih di tempat ini. Ini saya melihat suasana yang terbaik selama saya bekerja 33 tahun di perusahaan ini. Dimana sekarang kami sampai punya tingkatan, punya sertifikat internasional sehingga bisa tender owner dari internasional. Belum pernah terjadi yang kami lakukan, justru yang terbaik yang kami bisa kerjakan. Nggak ada kata puas. Kita lakukan terus penghematan, kita lakukan inovasi, kita lakukan terus bagaimana supaya kita bisa ada di level yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan turun. Tuhan mau kita naik, bukannya turun. Tuhan mau kita menjadi kepala supaya bisa berdampak memutuskan satu dan lain hal. Saudara, akan terjadi seperti nubuat dari Nabi Yesaya pasal 49 ayat 6-7. Supaya melalui kita gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, dan kita mendukungnya di dalam doa, sinode-sinode yang kita tahu, doakan semuanya bergerak. Supaya melalui Indonesia, dari timur ini sedang menjadi berkat buat barat. Kalau dulu dari barat ke timur, sekarang ini dari timur menuju ke barat, sampai nanti penjangkauan jiwa-jiwa sampai ke Israel, ke Yerusalem, tempat di mana mulainya dulu Pentakosta pertama ini. Saya merasa ini sesuatu harus kita punya mimpi. Kalau perlu jangan kembali ke rumah di surga dulu sebelum ini dikehendaki, ya, tapi semua kehendak Tuhan yang jadi. Kita harus menerima keputusan Tuhan. Tapi semangat ini, antusias ini mesti dibangun. Roh Allah dalam diri kita diizinkan bersinergi juga dalam hidup kita. Jangan kita bilang dipimpin Roh Allah, tapi kita yang lebih dominan memutuskan ini dan itu. Nanti raja-raja apa saja akan melihat perbuatan kita yang diurapi oleh Roh Tuhan. Perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Ya kagum, kok ada orang seperti ini. Mereka tidak tahu bahwa ada roh Allah dalam diri kita. Roh yang memberikan hikmat, roh yang memberikan keperkasaan, roh yang memberikan kekuatan, roh yang memberikan hal-hal yang dahsyat yang manusia nggak bisa lakukan. Melihat kita, melihat perlakuan mungkin gereja-gereja, mereka akan sujud menyembah kepada Tuhan. Kapan itu terjadi? Menurut saya, zaman sekarang kita ini. Kenapa? Karena Tuhan akan tunjukkan bahwa kita adalah umat pilihan. Oh, pendoa-pendoa di Menara Doa Banten ini adalah orang pilihan Tuhan. Katakan amin. Beri lambaian tangan Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini memang sungguh-sungguh merindukannya, bahwa pilihan Allah itu memang sedang dinyatakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya lihat ya, kita cepat saja. Saya tinggal paling lama juga 10 menit lagi. Saya bersyukur waktu mempersiapkan firman ini, Tuhan ingatkan Amsal 22 ayat 29. Jadilah kita orang-orang yang cakap. Sudah uraikan sendiri arti kata cakap itu. Tetapi yang hasilnya nantinya di hadapan raja-raja, ia akan berdiri. Bukankah ini untuk para pendoa? Saya memulai.
Setiap proyek yang perlu, saya mulai dengan doa dulu. Saya biasa ajak Pak Daniel, gue mau. Tapi sekarang beberapa staf BPD mau ikut juga. Saya mau mereka mendampingi saya. Memastikan bahwa ini proyek dari Tuhan. Dan kami menang, dan kami lakukan. Tidak ada yang gagal. Dan kami berdoa, ini yang terbaik di komunitas perusahaan. Saya bukan hanya satu kali. Sudah 4-5 proyek dari berbagai bangsa yang memberikan. Dan mereka katakan, ini yang terbaik di beberapa negara yang mereka bangun. Kita beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Semua untuk Tuhan. Bukan untuk kami. Karena kami ingin melihat mereka melihat Tuhan. Karena perbuatan. Karena hasil karya. Darah. Kenapa banyak orang memuliakan Tuhan dan juga melihat Indonesia ini bla bla bla. Karena lihat hasil karyanya. Sekarang yang dibangunin banyak oleh BUMN. Dan keren, nggak kalah dari luar negeri. Saya kasih tahu ya, di dunia ini mungkin nggak ada. Karena saya mungkin nggak tahu. Itu bangunan di Jalan Kuningan. Ya, dari Kuningan menuju Gatot Subroto atau terbalik. Itu bangunan 139 meter. 139 meter itu supaya saudara bisa bayangin ya. Lapangan sepak bola, 1,5 lapangan sepak bola panjangnya. Itu 2 jalur, bisa pergi, bisa balik. Semuanya 6 jalur, 3 jalur, 3 jalur. Dibangun, kolomnya cuma 2. Melengkung, kolomnya cuma 2. Ini dapat penghargaan, itu di Kuningan. Penghargaan internasional. Nggak semua bangsa bisa lakukan ini. Yang di Semanggi kayak begitu, cuman kecil. Kita lagi lihat Semanggi yang tingkat 2 itu, nggak ada satu pun di antara kita di stop gara-gara kerjaan itu. Semuanya kerja melayang. Siapa yang bisa lakukan itu? Doa dari anak-anak Tuhan untuk supaya nama Tuhan dimuliakan. Perkara besar sedang terjadi. Nanti makanya kalau jadi di ibu kota negara baru, saya sudah kasih tahu. 2 orang dari gereja kami akan utus pada waktu peletakan batu pertama. Walaupun nggak diundang oleh Bapak Presiden. Nggak penting undangan, doa aja penting. Karena kenapa? Kalau jadi dibangun, nggak boleh mangkrak, nggak boleh uangnya dihambur-hamburkan, dipakai yang tidak perlu. Dan sesuai dengan rencana, lebih cepat, lebih hemat. Itu doa kami. Mana mungkin bisa? Memang susah. Tapi kan minta sama Tuhan. Harus Tuhan yang menolong. Karena yang biasa-biasa kita bisa, ini nggak bisa biasa-biasa. Oleh sebab itu ada beberapa hal bagaimana kita bisa bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama dasarnya, karena kita tahu pemerintahan itu berasal dari Allah. Nggak ada pemerintahan walaupun kelihatannya garang, kelihatan tanda petik kayak jahat. Itu Allah izinkan. Ya makanya juga jangan kita asal terima aja. Emang Allah izinkan kenapa? Supaya kita dimurnikan. Supaya kita berubah. Supaya kita jangan sembarangan pemilihan ini harus ikut. Karena kita nggak ikut, dipilihlah orang yang seperti itu. Roma 13 ayat 1 mengatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi kita nih harus ikut seperti Yeremia 29 ayat 7. Pemerintah punya tujuan yang sama. Kalau tidak sama, kita berdoa biar punya tujuan yang sama. Supaya pemerintah ikut seperti pesan Tuhan kepada kita. Berdoa untuk kesejahteraan kota. Di mana engkau berada. Berdoa untuk kesejahteraan negeri. Di mana aku buang. Pak Lut bukannya dibuang ya, diutus. Teman kita yang di Sydney ini juga bukan dibuang. Saya katakan diutus. Tapi kalau firman ini dibuang. Tapi dibuangnya oleh Tuhan. Diutus supaya di mana negeri kita ada jadi sejahtera gara-gara ada kita. Saya dulu berbicara sama anak Tuhan di perusahaan. Kalau engkau tidak membuat perusahaan menjadi diberkati gara-gara engkau ini masih ada yang belum digenapi, jangan berhenti dulu. Berdoa supaya perusahaan di mana engkau bekerja itu menjadi perusahaan yang damai dan sejahtera. Nama Tuhan dimuliakan. Jadi semua pemerintah berasal dari Allah. Wajar.
kalau kita bersinergi dengan orang yang dipilih oleh Allah. Saya melihat Yusuf profesional. Dia nggak terlalu mikirin saudaranya malah datang sendiri. Dia lebih memikirkan Mesir yang besar itu dan juga bangsa-bangsa lain. Karena memang dia dipercaya untuk memelihara bangsa-bangsa. Keren banget. Kita ini baru senang sedikit, baru hebat sedikit, sudah masukin keluarga. Keluarga akhirnya membebani kita. Pada Tuhan nggak suruh. Jangan. Saya melihat pendoa ini mesti tajam. Saya pun belajar. Apa yang saya kerjakan, ini yang Tuhan mau. Apa yang saya doakan, ini yang Tuhan mau lakukan bagi kota, bagi bangsa kita. Yang kedua, ya karena kita memang menara doa Banten. Sinergi ini tentunya dalam doa. Ya, Bu Eli nggak usah ke project. Nggak usah juga. Teman-teman ini jadi, wah udahlah jadi kurangin doa lah, jadi mau bisnis ini, nggak usah. Saudara mendoakan orang yang bisnis, berkat untuk bisnismen itu sama nilainya dengan berkat saudara. Saya terlalu yakin orang yang didoakan, Tuhan akan ingatkan, kamu harus ingat, aku pakai anak untuk mendoakan. Ya nggak usah kita pikirkan, karena imam-imam itu dipelihara oleh Tuhan, bukan dipelihara oleh raja. Kalau kita berharap manusia, kita kecewa. Kalau saya suatu saat bertindak sebagai imam, saya nggak pernah menghitung untung rugi dan lain sebagainya. Apa yang saya kerjakan karena saya melayani. Karena saya yakin berkat yang Tuhan berikan, berkat untuk saya itu dari Tuhan, bukan dari pelayanan, bukan dari orang yang saya layani. Lalu sudah tinggalkan Indonesia, ada di BNI, Brussels, bahkan sekarang mau beberapa negara. Pak ini juga siapa? Pak Obaja ya, ada di Jerman. Jerman akan memberkati, Tuhan akan menggerakkan berkat dari Jerman akan turun juga kepada Pak Obaja, Pak Silwanus Obaja. Kalau kita mendoakan Indonesia, saudara, yang memberkati kita itu bukan gembala yang kita dukung, bukan orang di sekitar kita, bukan hanya suami atau siapapun anak kita. Yang memberkati kita adalah Indonesia yang kita doakan siang dan malam. Caranya bagaimana? Tuhan kreatif. Nggak perlu kita pikirkan, nggak perlu kita tunggu-tunggu. 1 Timotius 2 ayat 1 dan sampai 3 berkata, aku nasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, tetapi juga untuk raja-raja dan semua pembesar. Tujuannya apa? Agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Karena pasti pokok-pokok doa kita ini menuju supaya kerajaan Allah turun, di mana ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran ditegakkan. Saya tidak menyesal tahun 1998, waktu itu memang kami dibantu oleh Pak Royandi Utasoe. Pemuritan, kerjaannya kurang, jadi belajar Alkitab, saudara ya. Saya termasuk muridnya. Pak Royandi setiap Senin gantian dengan istri, gantian dengan pengerjaannya, memberkati kami. Oleh sebab itu saya tahu persis tentang mimpi Indonesia maju. Dari dulu kita sudah dengar. Saya dengar dari 2005, Indonesia itu menjadi negara besar. Tapi banyak di antara kita, ya apalagi orang-orang politik itu, bilangnya Indonesianya bangkrut 2030, kan itu beda sekali. Kenapa? Karena dia nggak ada optimis. Mereka pesimis. Jangan dengerin orang yang pesimis. Kita optimis, karena Tuhan juga yang memang menunjukkan tanda-tanda bahwa kita ada di dalamnya, mengawal bangsa ini. Ya, mari. Jadi itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Jangan pernah bosan dan jemu berdoa bagi bangsa dan negara, serta pemerintah. Saya berharap hari ini ada mimpi-mimpi besar dari yang ikut jaringan Menara Doa Banten ini. Supaya mimpi yang besar itu membuat ada fisik, dan saudara berani bernubuat, mengucapkan kata-kata profetik yang Tuhan tahu. Kalau tidak punya mimpi, saudara kaget. Loh, kok saya disuruh berdoa untuk ibu kota negara baru? Enggak, bukan saya ini. Tapi kalau saudara punya mimpi, punya visi, begitu pewahyuan itu datang, memang saudara yang disuruh mengucapkan kata-kata profetik itu, ucap. Jadi tidak jadi bukan urusan kita. Tetapi mengucapkan dengan sungguh-sungguh kata-kata profetik itu enggak boleh asal-asal. Harus kita dengan iman. Yang terakhir,
Bagaimana kita bersinergi? Pertama, kita tahu bahwa pemerintahan itu berasal dari Allah, entah keadaan pemerintah seperti apa. Kalau sekarang saya melihat, yakin banget kita bisa mengatasi COVID sampai sekarang ini bukan euforia, kita tetap pakai prokes. Saya di ruangan ini pun kalau ada staf saya masuk, saya selalu pakai masker. Saya nggak merasa udah kebal lah karena pernah kena COVID sembuh, enggak. Saya tetap jaga protokol kesehatan karena dukung pemerintah supaya orang nggak ikut-ikutan. Oh, pemimpinnya nggak pakai masker, pemimpinnya udah melanggar prokes. Coba lihat di India itu, euforia, merasa sudah ada herd imunitas, merasa sudah kuat karena sudah vaksinasi, bla bla bla. Akhirnya terjadi gelombang. Memang COVID ini dia menjadi banyak berlipat ganda itu pada waktu kerumunan. Tsunami gitu. Bukan gelombang. Kita... Ya, ada apa, Bu Eli? Enggak, Pak. Bukan gelombang katanya, tapi tsunami gitu, Pak. Oh iya, benar. Kalau gelombang ya biasa kecil. Tsunami. Oke, terima kasih untuk koreksinya. Tsunami COVID. Saya melihat film-filmnya mengerikan sekali. Makanya gara-gara itu sekarang yang mudik itu hampir nggak ada sekarang ini. Saya kan kalau keluar saya perhatikan ada yang mudik nggak ada tuh. Biasanya orang mudik kan bawa buntelan-buntelan apa bawa tas atau banyak di atas mobil kan. Nggak ada. Anak buah saya tanya juga enggak. Kenapa? Nggak mau sampai terjadi nanti tsunami ya COVID. Dan saya tahu setelah saya masuk rumah sakit, anak saya, membantu saya juga masuk. Karena dia ikut program pemerintah yang bayar. Itu puluhan juta. Di rumah sakit Mitra Kelapa Gading itu, setingkat yang kelas pemerintah itu, pemerintah bayar kurang lebih 20 juta. Saya memang kelasnya khusus. Karena saya punya asuransi dan di cover sama perusahaan, saudara ya. Saya juga nggak mau jadi terlalu banyak, nanti saya udah usia sekian. Bukannya ya ini pikir-pikir, bukannya ini malah saya kemasukan yang virus yang apalah, saya udah mikir begitu saudara ya, tapi jaga-jaga. Ya. Biayanya besar, pemerintah yang tanggung, makanya kalau biayanya udah 1 tahun ratusan triliun saudara, pemerintah lakukan, yang lain dihemat-hemat supaya segera pulih kesehatan, ekonomi maju. Kita berdoa di bulan Maret sampai bulan Mei, menurut April, Mei, 3 bulan ini, atau sampai Juni ya, April, Mei, Juni, kita berharap naik 7%, supaya average rata-rata ekonomi naik 4,5%. Disitulah kita kembali stabil. Nanti 2022, kalau Tuhan berkenan, baru bisa lebih cepat lagi. Kita doakan, itu tugas kita. Ya, salah satunya apa tindakan kita? Mari mengembalikan apa yang pemerintah punya. Saya di perusahaan ini semakin hari semakin baik dalam memberikan pajak. Kami sering diperiksa, tapi sekarang nihil. Dulu kalau diperiksa itu banyak dendanya. Tapi sekarang ini, ya kalau denda masuk kas perusahaan, saya bilang ke pimpinan, ini kita memberkati pemerintah. Masuk kas kok, nggak apa-apa. Ya bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, saya rasa untuk waktu ini kita mau berdoa ya, saya tidak panjangkan. Mari berbahagialah, semangatlah. Saya juga ikut semangat ya. Kalau di Menara Doa sini ikut semangat ya. Boleh teman-teman doakan supaya saya lebih banyak ikut ya. Jadi minta maaf nih, saya bukan karena nggak dijadwal nggak ikut ya, memang waktu. Tapi saya tidak membanggakan kesibukan. Saya justru dikuatkan, banyak diberkati. Karena saya salah satu pengarah dari Menara Doa. Saudara, ada pengarah yang luar biasa, yang lain-lainnya juga menurut saya dahsyat. Menara Doa Banten diberkati. Cikal bakal nanti kita akan memberkati bangsa-bangsa melalui apa yang kita lakukan di Menara Doa Banten. Itu saja Bu Eli, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita. Selamat bersinergi dengan pemerintah.